Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 21 Februari 2025. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kita minta pimpinan Tuhan dari hari ke hari. Biar Roh Kudus tuntun hidup kita. Tangan Tuhan genjaka lindungi kita. Sebab di dunia adalah uncertainty condition. Keadaan yang tidak jelas, tidak menentu. Sebab pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita buru-buru datang kepada Yesus. Jangan seperti dunia. Banyak anak muda sekarang buru-buru ke luar negeri. Kalau kita berita-berita di televisi. Sebab dunia memang tidak ada jaminan di dalam dunia. Tapi bagi kita sebagai Tuhan, mari kita buru-buru lari pada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Sebab dunia tidak ada juru selamat. Dunia bukan juru selamat. Dunia bukan penolong yang ajaib. Tapi Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan kita mau baca pada pagi hari ini di dalam 2 Raja pasal 6 ayat 24 sampai 33. Di mana terjadi kelaparan yang dahsyat karena terjadi peperangan Israel lawan Raja Ben-Hadad, sehingga terjadi kelaparan, kesulitan terjadi di Samaria. Dan sesuai firman Tuhan nanti akan memang terjadi di dalam dunia ini, sebab dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran berita sini sana membuat kita mengkhawatirkan. Haleluya. Berlindunglah dalam janji Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41, demikianlah firman Tuhan. Amin, haleluya. Berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Datanglah kepada Yesus. Berjagalah dan berdoalah. Datanglah pada Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh hidupmu. Amin. Percayalah kepada janji Tuhan. Jangan cemas, jangan khawatir. Datanglah, berharaplah pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Percayalah kepada janji Tuhan, berserah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Rajaku, Juru Selamatku. Haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, ampuni Bapa semua salahku. Roh Kudus, tuntunlah hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirman Bapa, pagi ini kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur Allah. Amin, amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Jumat pagi hari tanggal 21 Februari 2025. Minggu depan ada Jumat yang terakhir. Selalu saya ingatkan, saya menggunakan tanggal supaya selalu Bapak Bu ingat waktu berjalan terus. Kata janji Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 26:41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah berarti membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Itu penting. Sebab kalau Bapak Ibu sudah tidak punya hubungan sehat dengan Tuhan, kata firman Tuhan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya iblis seperti singa yang mengamuk akan memberi pencobaan buat setiap manusia. Kata firman Tuhan, si pencoba itu siapa? Iblis. Jadi kalau kita tidak ada hubungan vertikal dengan Tuhan, tidak punya hubungan sehat dengan Tuhan, berarti garis kita minus, saudara. Ya, ingat ya, bahwa kita ada garis vertikal, garis horizontal, itulah salib. Tapi kalau garis vertikal tidak ada, hubungan tidak sehat dengan Tuhan, berjaga dan berdoa, berarti kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Kalau ini garis vertikal tidak ada, berarti kita punya garis horizontal. Dan kalau garis horizontal, firman Tuhan katakan, si pencoba itu 1 Petrus 5:8. Seperti singa akan mencobai. Iblis tahu loh, kalau Bapak Ibu tidak punya hubungan sehat dengan Tuhan, iblis tahu. Ya, baca Kisah 19. Pada itu anak sekewa. Apa jawaban iblis? Yesus aku kenal, Rasul Paulus aku kenal, engkau siapa? Dia rajam dia, karena dia tahu tidak ada hubungan vertikal. Anak sekewa nggak ada hubungan intim dengan Tuhan. Maka diserang, jatuh, kalah, saudara. Hawa jatuh, Adam dan Hawa, karena hubungan vertikal keropos. Maka dikatakan dalam Roma pasal 3:23, manusia dosa jatuh di dalam dosa, hilang kemudian Allah. Kenapa? Nggak ada unsur vertikalnya. Maka penting kita perlu dekat dengan Tuhan, supaya kita udah unsur vertikal, berjaga dan berdoa. Kalau kita berjaga dan berdoa, maka kita ada duduk di dalam naungan, dudukan naungan yang maha tinggi. Seperti di dalam Mazmur 91, sudah berbahagia kita yang duduk di dalam naungan yang maha tinggi. Ya, kalau saya mau baca, lihat ini. Jadi hubungan vertikal penting, saudara. Jangan rata-rata manusia punya hubungan hanya horizontal, vertikalnya kosong, saudara. Mazmur 91 terjadi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya siang malam punya hubungan vertikal dengan Tuhan. Seperti hari ini, kita pagi ini sebelum kita melaksanakan aktivitas hubungan apapun, mari kita awali dengan doa. Awal itu berjaga, berarti ada hubungan vertikal dengan Tuhan. Berjaga artinya baca Alkitab dan berdoa. Maka kalau yang pertama, orang duduk dalam naungan yang lindungan yang tinggi, Bapak Ibu punya hubungan sehat dengan Tuhan, maka horizontal akan terjadi, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahanku, Allahku yang percaya. Amin. Bahwa kita punya perlindungan yang sempurna kalau bersama Tuhan. Hubungan kita sehat dengan Tuhan, maka kata janji Tuhan dalam Mazmur 91:11, Tuhan kan perintahkan malaikat kan jaga diri kita. Maka penting di sini, kata firman Tuhan, kata Yesus, berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh. Kalau sudah tidak punya hubungan sehat dengan Tuhan, tidak hubungan vertikal, jatuh seperti siapa? Banyak contoh.
Yudas Iskariot jatuh karena uang. Karena hubungan vertikalnya dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Semua Raja Saul tidak ada hubungan vertikal, langsung diserang sambil rojat adil. Maka pentingnya Bapak Ibu pada pagi hari ini, sebelum aktivitas apapun kemari, nomor satu cari Tuhan. Maka Matius 6 ayat 33, hubungan vertikal terlebih dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Vertikal kita utamakan hubungan intim dengan Tuhan. Maka kata janji Tuhan hubungan horizontal, semua yang kau perlukan Tuhan akan berikan buat kita. Mari saat ini kita hubungan vertikal. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan tolong kita dan Tuhan lindungi kita. Karena nanti akan terjadi masa-masa kesukaran terjadi, saudara. Ya, maka penting kita hubungan sehat dengan Tuhan. Bersama Bapak Ibu, itu anugerah. Dalam Yohanes 6 ayat 65 dikatakan, tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak ada kasih karunia. Berarti kalau kita pagi ini bisa datang kepada Yesus, kita bisa setia sama Tuhan. Saya bisa setia melayan pekerjaan Tuhan, bisa setia pagi malam menyampaikan renungan firman Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah saya, tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena mujizat Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan. Jujur saya ngomong, saya sebagai manusia biasa punya kecapean, punya rasa malas, punya rasa jenuh, ada rasa bosan segala macam, rasa putus asa. Itu sebagai manusia. Tapi untuk besar, saya punya Tuhan Yesus penolongku yang ajaib. Di mana saya lemah, Tuhan memberikan kekuatan, membangkitkan semangat saya. Diberikan kekuatan pada waktu lemah. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menopang. Tuhanlah penolongku, Tuhan juru selamatku, Tuhanlah kekuatanku, Tuhan di atas segala-galanya, Tuhanlah pengharapanku. Maka pentingnya kita mau selalu berharap sama Tuhan. Kita mau selalu hubungan sehat dengan Tuhan. Mari kita membaca 2 Raja pasal 6, apa yang terjadi ayat 24 sampai 33, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju menempung Samar. Lihat ini. Raja Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentara lalu maju berperang lawan lawan Israel, Ya. Saya sudah katakan Samaria adalah ibu kota, Israel bagian utara, kerajaan Israel bagian utara. Kalau bagian selatan itu Yerusalem. Tapi yang diserang, kenapa serang Israel? Karena Israel yang bagian utara ini, saudara, banyak jahatnya, saudara. Hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Raja-rajanya sering kali saudara baca kan? Raja-raja sering kali nyakiti hati Tuhan. Banyak membuat patung, kuil, nyembah kepada dewa. Wow, banyak nyakiti hati Tuhan. Maka diserang. Demikian kehidupan seorang. Kalau kita sudah saya katakan tadi, kalau kita tidak hubungan vertikal, tidak punya hubungan sehat, terjadi peperangan. Sebab dunia ini penuh dengan peperangan, saudara. Efesus 6 ayat 12. Bahwa peperang kita bukan melawan darah dan daging. Tapi ada 4 kan. Melawan pemerintah. Siapa? Iblis itu, Lucifer, saudara. Dalam dunia ini ada struktur organisasinya. Ada 4. Maka bahasa Tionghoa 4 si, mati, saudara. 4 itu si, mati. Lawan iblis kita mati. Kita menjadi menang kalau Tuhan bersama kita. Ingat, saudara. Kita kalau tidak ada penyertaan Tuhan, habis kita, kalah kita. Karena dari awal Adam dan Hawa manusia, iblis sudah bisa lihat. Siapa kau, kata iblis. Kalau tidak ada benteng ilahi, tidak ada pagar ilahi, tidak ada perlindungan, tidak ada Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan, habis kita hancur, kita gagal total. Maka pentingnya kita, Rom 8:31, kalau Allah biar kita siapa kalau ini. Maka pentingnya kita menghadapi peperangan seperti Raja Israel menghadapi peperangan, lalu mengepung Samaria. Dan apa terjadi setelah peperangan? Ayat 25, maka terjadi kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak, seperti seperempat, mohon maaf nih, kaptai merpati berharga 5 sikal. Karena betapa susahnya, saudara. Orang mau makan binatang sampai makan kotoran, harganya mahal. Dan kalau kita baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, memang akan terjadi masa-masa kesukaran akan terjadi. Saya mau baca. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudara.
akan terjadi kesulitan terjadi. Kalau itu terjadi, apa yang harus kita kerjakan? Kepada siapa kita lari? Kepada siapa kita berharap kalau bukan pada Tuhan Yesus? Kalau mari kita datang kepada Yesus, Tuhan juru selamat kita. Karena firman Tuhan katakan dalam ayat 26, suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, tolonglah ya Tuanku Raja. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikannya atau hasil pemeras anggur. Semua pada teriak minta tolong. Kalau bukan kepada Tuhan, siapa lagi, saudara? Sampai raja bilang, kalau Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah? Coba semua minta pertolongan Tuhan. Tapi minta pertolongan Tuhan, harus kita punya hubungan sehat dengan Tuhan. Karena Tuhan menilai kita. Oh, lu mau ada perlunya aja ya, baru datang kepada aku, kata Tuhan. Tapi pada waktu senang, enak aja manusia itu banyak kan. Pada waktu kepepet, sakit, minta doa sama Tuhan. Tapi pada waktu kita sehat, wow, kita lupa sama Tuhan. Makanya jangan, saudara. Ya. Makanya dikatakan di sini, kemudian bertanya raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok kita makan anakmu. Coba ini, anak terjadi kanibal, saling bunuh-membunuh. Gawat, sudah. Saling bunuh-membunuh. Ya, dimakan manusia. Coba nih, dari zaman dulu berarti sudah terjadi, mohon maaf, buas manusia. Saling bunuh karena tidak ada Tuhan. Kalau sudah tidak ada Tuhan, kacau balau. Sifat manusia doai sama dengan iblis. Lihat tuh Kain bunuh Habel. Banyak seperti iblis masuk ke Yudas. Yudas berani bunuh juru selamat Yesus disalibkan. Gara-gara iblis masuk ke hati Yudas Iskariot. Gawat, ini bukti nyata loh. Kalau tidak ada orang dekat dengan Tuhan, hatinya seperti iblis, pikirannya perbuatan iblis. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembuhkan anaknya. Coba nih, gantian saudara. Masing-masing ibu kacau balau. Punya anak dibunuh, dimakan demi perut. Gawat saudara nih posisinya. Dari zaman makin penting kita baca firman Allah. Supaya kita paham inilah keadaan dunia. Hancur, dunia akan lenyap. Moral manusia sudah bejat, hancur. Mohon maaf, sudah kayak binatang. Saling makan karena tidak ada Tuhan. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan sedang ia berjalan di atas tembok. Kelihatan kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkata raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari itu. Coba nih, memang benar Tuhan bisa menghukum. Kalau seorang tidak dekat dengan Tuhan, orang fasik binasa di dalam kefasikannya. Baca di dalam 1 Samuel 29. Langkahkah orang dicinta Tuhan dalam perlindungan. Tapi orang fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang fasik adalah orang jahat, orang berseberangan dengan Tuhan. Kalau berseberang dengan Tuhan, tidak ada Roh Kudus. Roma 8 ayat 9. Kalau seorang tidak ada Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Tuhan Yesus, berarti milik iblis. Ini contohnya kalau milik iblis, saling bunuh-membunuh. Dan tidak ada damai sejahtera. Bahkan kata kepala Elisa mau dipotong. Tapi Elisa adalah hamba Tuhan. Biar kita baca berikutnya. Ayat 32. Adapun Elisa duduk di rumahnya. Dan para tua-tua duduk bersama dengan dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya. Tapi sebelum surat itu sampai kepada Elisa. Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu. Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku. Awas-awaslah apabila surat itu datang. Segera tutup pintu dan tanah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuanku di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Lihat ini, rajanya sudah jahat. Tapi Elisa tahu niat jahat daripada raja Israel. Tapi karena Elisa adalah hamba Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Coba. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kita mencinta Tuhan. Karena janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 sama baca sebagai terakhir. Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di atas bumi. Bumi, orang yang memikir bumi, dunia akan terjadi dari pencobaan dahsyat. Kesulitan terjadi. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Lukas 21.
terjadi peperangan, saudara. Bangsa bangkit melawan bangsa. Lukas 21 ayat 10. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat. Ini akan terjadi. Karena firman Tuhan di dalam Markus pasal 14. Coba baca. Markus pasal 13 ayat 19. Injil Markus pasal 13 ayat 19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Nanti firman Allah semua akan digenapi. Situasi sekarang sudah mulai tidak baik-baik saja. Keadaan dunia global. Lihat aja berita-berita di televisi. Banyak berita-berita, saudara. Anak muda sekarang buru-buru keluar negeri. Semua saat ini sedang ramai kan. Di dalam dunia ini semua akan terjadi masa-masa kesukaran. Tapi kata firman Tuhan, mari kita datang kepada Yesus. Mari buru-buru kita datang kepada Yesus. Bukan buru-buru ke luar negeri. Sama aja di luar negeri semua. Itu dunia. Dunia tidak ada ketenangan. Tapi ketenangan damai sejahtera hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita mau datang kepada Tuhan. Kata Wahyu pasal 3 ayat 10. Orang tekun mencari aku, yang selalu taat kepada firman Tuhan. Janji Tuhan, Dia Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan pelihara di kita. Jangan takut, jangan gentar. Datanglah kepada Yesus, karena Dia juru selamat kita. Yesus adalah sentral hidup kita. Yesus di atas segala-galanya. Hanya di dalam Dia ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada keselamatan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Lalu kedengaran sini sana banyak kabar mencemaskan. Haleluya. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, Bapak Ibu berjagalah dan berdoa. Jadikan Yesus sebagai pusat di atas segala-galanya. Sesuai dengan firman Tuhan, akan terjadi masa-masa kesukaran. Tapi janji Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi orang bertekun mencari Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.